Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Hebat. Saya Ganesha Samputri Perdana dari SDN Selosari 1, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur akan mempresentasikan hasil wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam melengkapi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dengan fasilitator Bapak Teguh Supriyadi dan Ibu pengajar praktik Ibu Ida Yuliastuti. Dengan tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambilan dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Aku Binti, ini saya sedikit mengganggu panjenengan. Ada yang bisa dibantu? Begini, saya meminta bantuan panjenengan untuk melakukan wawancara terkait tugas di pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini, yaitu melakukan wawancara terkait tugas modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Secepat mungkin nanti akan saya coba menjawab. Terima kasih. Bisa kita mulai nih, Bu? Sini yang pertama pertanyaannya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Bu, atau rujukan moral? Bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Selama ini saya mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral dengan melakukan observasi atau pengamatan untuk mengumpulkan data-data terkait kasus tersebut, sehingga dalam pengambilan kesimpulan kita bisa menemukan tentang kebenaran atau ketidakbenaran dari kasus tersebut. Jadi kemudian yang kedua, Bu Binti, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu Binti? Untuk pengambilan keputusan yang mengandung nilai sama-sama benar, nah itu memang hal yang sangat membingungkan kita. Dilema ya, Bu. Untuk itu saya berusaha mengajak diskusi dengan pihak-pihak terkait agar tidak merugikan nama baik sekolah dan tetap bisa mengutamakan kebermanfaatan untuk lembaga. Jadi untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Untuk yang saya lakukan selama ini, prosedur dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika atau rujukan moral, yaitu yang pertama dengan menganalisa kasus, kemudian yang kedua mengumpulkan data, dan yang ketiga baru mengambil keputusan dengan mempertimbangkan prioritas untuk kebermanfaatan dan keuntungan lembaga di sekolah. Untuk pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk lebih efektifnya dalam pengambilan keputusan selama ini yang saya lakukan dengan mengajak berdiskusi dengan orang-orang yang mampu untuk diajak menyelesaikan masalah, dan selain itu juga orang tersebut orang yang mampu memahami andragogi atau psikologi atau psikis dari pihak yang berkasus tersebut, sehingga tidak menimbulkan atau memunculkan masalah baru. Yang berikutnya, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus
dilema etika. Ya, dalam menghadapi tantangan terkait pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, itu yang saya lakukan itu atau yang saya alami, tantangan yang saya alami itu terutama yang berkaitan dengan sensitivitas perasaan. Itu kadang-kadang seseorang itu merasa dirinya paling sensitif, padahal setiap orang mesti memiliki sensitivitas yang unik. Jadi sensitivitas seseorang itu berbeda-beda, karena itu nanti pengaruhnya pada keadilan melawan kasihan. Jadi nanti kalau saya tidak berpikir tentang sensitivitas perasaan, nanti muncul masalah baru yang mengakibatkan dianggap saya tidak memiliki rasa kasihan, padahal saya juga harus mengutamakan keadilan. Contohnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Bu, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, Bu? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat pada waktu tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Selama ini untuk jadwal penyelesaian saya tidak membuat jadwal. Jadi misalkan itu kasus itu benar-benar darurat, yang berarti yang darurat harus segera saya selesaikan. Tapi yang jelas intinya untuk menyelesaikan masalah kasus ini, karena yang dihadapi seorang pemimpin itu bukan anak-anak, ya seorang yang dihadapi pemimpin itu orang-orang yang sudah dewasa, otomatis mereka punya latar belakang yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Bu Binti, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika, Bu? Selama ini dalam mengambil keputusan tentang dilema etika, itu pembelajaran yang saya peroleh, intinya setiap pengambilan keputusan harus mengutamakan pada kepentingan lembaga, pada kepentingan orang-orang, sekelompok orang-orang yang ada dalam lembaga kita ini, dibandingkan dengan individu. Jadi harus kebermanfaatan untuk lembaga dan kepentingan lembaga itu yang harus kita utamakan. Jadi kesimpulannya semua dalam mengambil keputusan itu lebih mementingkan kepentingan umum atau kelompok, gitu, termasuk kepentingan lembaga atau gitu. Seorang pemimpin harus itu semua yang kita hadapi, tidak bisa berpihak pada satu orang saja, harus mengedepankan kepentingan lembaga tersebut. Nah, punten Bu Binti, saya rasa ini tadi wawancara sudah selesai, Bu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika selama dalam wawancara kita ini tadi mungkin ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf Bapak, di sini saya mau meminta bantuan panjenengan untuk melakukan wawancara terkait tugas dari pendidikan guru yang saya jalani. Saya akan mewawancarai Bapak terkait tugas saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Bapak. Ada hubungannya dengan pimpinan, mohon maaf Bapak. Bisa kita mulai Bapak, Pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang panjenengan alami yang merupakan dilema etika atau etika moral, Bapak? Dilema etika. Jadi suatu kegalauan ya atas berbagai etika yang saling berkepentingan atau mungkin saling bermasalah, Biasanya etika itu kalau berbenturan, biasanya sesuatu itu sesuatu yang sama-sama benar, dengan kebenaran, tapi ukurannya berbeda. Etika dari beberapa personel, kalau norma berarti sudah sesuatu yang sudah disepakati dengan salahnya, akan tetapi norma itu lebih gampang mungkin ya, ada benar salahnya, baik nanti norma agama, norma sosial, atau bahkan suatu aturan. Itu yang identifikasinya ya seperti itu, mungkin dari saya ada. Jadi kan pengambilan keputusan di sekolah
semuanya itu benar ya menurut etika. Apalagi yang berkepentingan yang bermasalah itu semuanya mempertahankan kebenaran masing-masing. Tentunya kita identifikasi dulu masalah yang ditimbulkan. Apa permasalahan yang ditimbulkan atas semua kebenaran yang dipertahankan itu Mbak ya. Akhirnya kita mungkin observasi Mbak atau mencari data dulu ke berbagai permasalahan-permasalahan yang menyangkut hal tersebut. Dari mungkin kalau personal berarti di sekitar personal tersebut, seseorang tersebut di lingkungannya atau rekan atau teman-temannya. Setelah itu kita saling mempertemukan semua warga sekolah dan mengangkat itu semua permasalahan. Bagaimana kita mencari keputusan dengan melibatkan berbagai unsur sekolah atau warga sekolah, kemudian nanti bisa mencapai keputusan yang disepakati bersama. Akhirnya tidak suatu yang subjektif tapi suatu yang objektif. Pertanyaan berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Langkah-langkahnya. Langkahnya yang pertama saya mencari sumber permasalahan. Apa yang dipermasalahkan melalui berbagai pihak, terutama di sekitar permasalahan tersebut, seseorang atau mungkin kalau ada ya bukti-bukti yang sudah menimbulkan masalah. Terus yang kedua kita mengumpul atau mempertemukan semua pihak warga sekolah, bagaimana masalah yang semuanya itu benar yang dianggap benar itu bisa menjadi suatu keputusan yang memang ada jalan keluarnya, tidak sesuatu yang dibiarkan akhirnya nanti timbul masalah yang lebih besar, karena tapi segera diputuskan tidak berbagai forum atau pertemuan semua warga sekolah sebagai bentuk dari pengambilan keputusan yang lebih baik. Jadi ada pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di bidang etika yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut Bapak? Yang saya yang efektif yaitu kita sebagai pimpinan benar-benar peduli Mbak pada suatu masalah, apapun itu masalah kecil ataupun besar. Yang pertama itu ya. Yang kedua, efektivitas itu diperlukan apabila semua pihak itu bisa, semua warga sekolah itu bisa, karena nanti pihak-pihak yang saling berseteru atau mungkin yang menjadi permasalahan itu tidak seakan-akan dihakimi oleh seorang kepala, akan tetapi yang menentukan adalah suatu forum. Nah itu mungkin lebih luas pandangannya. Begitu, mungkin Mbak. Jadi kepala sekolah itu harus lebih bijaksana dalam intinya. Semaunya sendiri harus seperti raja kecil. Pertanyaan berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya Bapak? Tantangannya adalah yang pertama yaitu mungkin ya etika itu sendiri Mbak, sesuatu yang memang sesuatu yang direlatif ya kepada seorang, dan mungkin itu lebih mengedepankan suatu yang kepentingan yang lebih besar, terus mementingkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kecil. Akhirnya putusannya seperti ini Pak. Jadi kita hubungannya sama kepentingan. Yang lebih sulit lagi yaitu sesuatu itu kalau sudah merupakan kebiasaan atau pembiasaan budaya, itu sulit untuk istilahnya menanganinya.
karena itu sudah berlangsung lama. Iya. Maka itu harus kita kejar. Jadi suatu waktu kita ya sering menyampaikan bahwa hal tersebut ternyata menimbulkan suatu masalah, kebiasaan yang sudah kita lakukan menimbulkan masalah. Jadi mari kita pikirkan bagaimana dengan arif kita bersama-sama menentukan atau meyakini dulu mungkin bahwa sesuatu ini salah. Lalu harus kita tentukan bagaimana kita meyakini dulu, akhirnya nanti ke suatu tindakan agar suatu langkah selanjutnya itu bisa dijalankan dengan ikhlas. Hanya karena sudah menyadari bahwa itu kurang tepat. Jadi tantangannya etika itu sendiri yang setiap budaya individu tidak sama gitu Pak. Pertanyaan berikutnya Bapak, apakah panjenengan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika Bapak? Kalau jadwal tidak punya ya Pak ya, tapi saya biasanya mengklasifikasikan suatu masalah. Kalau itu masalah kecil mungkin ya bisa saya putuskan kala itu ya, kalau itu memang tidak dapat luas. Kalau sudah masalah besar itu kita harus bijak, harus melibatkan semua warga sekolah yang berkepentingan dari supaya nanti keputusan yang diambil itu tidak merupakan keputusan subjektif yang memihak mungkin ya. Jadi tidak ada yang diuntungkan, kita istilahnya fair sebagai pengadil atau mungkin pengambil keputusan, dan keputusan itu nanti juga disetujui berbagai pihak termasuk semua. Jadi tidak dijadwalkan kita tergantung kondisional, tergantung permasalahannya harus segera diselesaikan atau tidak seperti itu ya. Pertanyaan berikutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam menyelesaikan dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah. Iya, yang mempermudah panjenengan dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Faktor yang mempermudah mungkin ya kesadaran personel, mungkin SDM juga pihak-pihak yang di sekitar kita. Kalau kita semakin sumber daya manusianya semakin bagus, mungkin lebih bijak untuk mengambil, karena punya referensi dari berbagai pihak. Jadi keputusan tersebut bisa dilaksanakan dengan seadil-adilnya, tidak memihak satu sama lain, lebih mengacu kepada sesuatu yang sifatnya umum. Benar sekali Bapak. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan dilema etika Bapak? Pembelajaran yang panjenengan petik. Pembelajaran yang bisa saya petik dari semua itu yaitu satu, pertama, kita sebagai suatu pimpinan harus memang lebih bijak. Jadi kita harus, artinya bijak, kita mengesampingkan sesuatu yang sifatnya pribadi, baik itu pemikiran atau kepentingan. Artinya kita itu harus benar-benar ada rasa adil, tidak memihak satu sama lain. Kita menempatkan suatu permasalahan memang pada tempatnya. Dua, yaitu kesabaran. Kesabaran itu diperlukan karena sebagai seorang yang dituakan atau pimpinan itu kita harus menghadapi berbagai macam personel sifat seseorang yang di situ mungkin juga ada yang mengenakan dan tidak mengenakan. Itu harus kita sabarnya ya, lebih ya. Jadi, walaupun mungkin kita itu belum tahap seumurannya, belum tahap bisa sabar, masih kita bergejolak. Yang ketiga yaitu bahwa kita itu melakukan sesuatu itu harus tahu sesuatu itu etika atau norma. Kalau norma istilahnya kita harus tahu benar atau salah, apalagi yang berhubungan dengan hukum dan agama harus kita putuskan sesuai dengan aturan atau norma yang bilang Bapak, saya kira cukup sekian wawancara dari saya pada panjenengan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam
wawancara kita tadi. Oh, iya. Ya, Dan Mbak, tidak merepotkan waktunya. Saya juga kurang memuaskan. sangat memuaskan Bapak. Nggih. Terima kasih. Nggih, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Hal-hal menarik yang muncul dari wawancara yaitu mengidentifikasi masalah yang dihadapi, mendiskusikan dengan pihak terkait, dan menyelesaikan dengan mengutamakan kepentingan bersama atau lembaga. Kemudian, pengambilan keputusan selalu dilakukan dengan musyawarah. Berdasarkan hasil wawancara, persamaan atau perbedaan yang muncul yaitu sama-sama melakukan tahap identifikasi melalui pengumpulan fakta dan mengutamakan kepentingan lembaga. Kemudian pengambilan keputusan selalu dilaksanakan dengan musyawarah dan mengutamakan kepentingan lembaga, serta tidak ada jadwal khusus dalam penyelesaian masalah, selalu sesuai dengan situasi dan kondisi dari permasalahan tersebut. Rencana pengambilan keputusan ke depannya menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kemudian setiap permasalahan akan dianalisis dan dikaji dampak yang ditimbulkan, serta harus benar-benar bijak dan mengedepankan kebermanfaatan. Pengujian efektivitas pengambilan keputusan yaitu dari beliau berdua mengukur efektivitas berdasarkan pengujian benar lawan benar, kemudian melakukan uji legal kode etik berdasarkan norma yang berlaku, kemudian melakukan uji panutan berdasarkan prinsip rasa peduli. Penerapan pengambilan keputusan dilema etika pada diri sendiri. Jika saya menghadapi dilema etika, maka saya akan mengidentifikasi masalah, menerapkan 3 prinsip dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Lampiran daftar tugas atau checklist refleksi wawancara sebagai berikut. Demikianlah hasil wawancara dengan kepala sekolah dari tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Terima kasih, salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.